Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan berbagi informasi terkait Pantarlih ya, petugas pemutakhiran data pemilih. Berapa masa kerja dan bagaimana tata kerja bagi Pantarlih supaya Bapak Ibu rekan-rekan yang saat ini terlibat sebagai Pantarlih mengetahui tata kerjanya ya, bagaimana Pantarlih bekerja, khusus bagi rekan-rekan mungkin yang baru ya. Oke, langsung saja kita akan mulai, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan masuk yang pertama, masa kerja ya, masa kerja Pantarlih. Masa kerja Pantarlih adalah mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 15 Maret 2023. Jadi kurang lebih 1 bulan ya Bapak Ibu, 1 bulan lebih ya untuk dia masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam bekerja Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah kerja Pantarlih. Yang pertama, memastikan diri telah mendapatkan BIMTEK, bimbingan teknis tentang tata kerja Pantarlih ya. Sebagai Pantarlih tentu saja di awal harus sudah mendapatkan bimbingan teknis ya, bimbingan teknis tentang tata kerja supaya mengetahui bagaimana tata cara untuk bekerja ya rekan-rekan sekalian. Ini yang pertama, pastikan sudah BIMTEK ya. Selanjutnya, kedua adalah membuat rencana kerja yang tersusun secara sistematis. Tentu saja ketika BIMTEK, Bapak Ibu rekan-rekan akan disuruh membuat atau belajar membuat rencana kerja. Ada format yang diberikan dan Bapak Ibu rekan-rekan disuruh membuat rencana yang tersusun secara sistematis. Jadi ada formatnya ya Bapak Ibu, dan diberikan petunjuk nantinya ketika BIMTEK bagaimana tata cara untuk membuat rencana kerja, dan rencana kerja ini harapannya dilaksanakan dengan tepat ya, sesuai rencananya ya. Oke, sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan. Langkah selanjutnya, memastikan telah menerima perangkat kerja dari panitia pemungutan suara atau PPS secara lengkap. Jadi setelah di SKK dan mendapat bimbingan teknis, Bapak Ibu rekan-rekan akan mendapatkan perangkat kerja, peralatan yang digunakan untuk bekerja ya, antara lain jelas ATK, kemudian bahan coklit yang terdiri dari atau AKWK ya, bahan untuk dicoklit daftar nama-nama pemilih ya yang Bapak Ibu akan coklit. Kemudian juga ada biasanya ada atribut ya Bapak Ibu, mungkin jaket atau topi atau yang lain atau tas ya, pasti nanti akan diberikan. Itu termasuk ATK ya, masuk ke dalam ATK bagi rekan-rekan Pantarlih. Dan yang jelas Bapak Ibu semua sudah menerima sesuai dengan petunjuk yang ada. Lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih. Langkah selanjutnya yang keempat, melakukan pengecekan terhadap perangkat kerja yang telah diterima. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu rekan-rekan menerima perangkat kerja kondisi lengkap ya, dan sesuai dengan checklist yang diberikan. Jadi jika ada yang tidak menerima, otomatis nanti harus ada alasannya dan mungkin dia akan menyusul ya Bapak Ibu rekan-rekan. Selanjutnya yang kelima, melakukan koordinasi dengan ketua rukun warga atau ketua RW atau dengan ketua RT. Jadi jelas Bapak Ibu rekan-rekan sebagai petugas pemutakhiran data pemilih, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan ketua RW, ketua RT ya, atau salah satu ya. Ini karena pertama mereka yang memiliki wilayah ya, yang menguasai wilayah tentu saja perlu izin. Dan nantinya jika ada hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam, biasanya pengurus RT atau pengurus RW itu lebih mengetahui tentang warganya atau terkait warganya ya. Ini pasti suatu saat rekan-rekan yang bukan dari pengurus RT atau RW pasti akan membutuhkan tenaga atau bantuan ya, atau informasi dari pengurus RW atau pengurus RT. Jadi langkah awal tentu saja harus berkoordinasi, sowan ya, cara untuk bahasa Jawanya itu sowan, bertemu dan mohon izin ya akan melakukan coklit di wilayahnya ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan yang keenam,
Nah, ini jelas kita masuk ke inti, harus mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Jadi tidak hanya dari rumah, tidak hanya dari jauh, setiap petugas pemutahiran data pemilih harus mendatangi pemilih di setiap rumah ya yang ada ya, harus semuanya harus didatangi ya, tidak boleh tidak ya Bapak Ibu rekan-rekan, karena jika tidak didatangi itu otomatis melanggar kewajiban pantarlih ya Bapak Ibu rekan-rekan. Dan yang ketujuh adalah melakukan pencocokan penelitian data sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, intinya adalah ini Bapak Ibu, dari bahan coklit yang diterima berupa AKWK itu silakan Bapak Ibu cocokkan datanya dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Tentu saja dengan mencocokkan antara bahan coklit, data di coklit, di bahan coklit dengan KTP-nya ya, KTP-nya dengan kakaknya, apakah identitasnya sama atau mungkin ada yang belum terdaftar, atau mungkin ada yang sudah tidak ada karena meninggal atau karena pindah domisili. Yaitu Bapak Ibu kuncinya di sini nomor 7 coklit ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin ada pemilih baru yang belum terdata di AKWK atau di bahan yang Bapak Ibu bawa ya. Kemudian mungkin ada yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, karena orangnya sudah tidak ada, ya otomatis harus dicoret ya, karena sudah menjadi TNI Polri ya, atau sebab yang lain itu harus dicoret. Kemudian selanjutnya ada mungkin yang perlu perubahan data, mungkin ada kesalahan datanya, nama, tanggal lahir, alamat, RT, RW, jenis kelamin dan lain-lain. Barangkali ada yang perlu dirubah, itu juga menjadi bagian dari coklit ini ya, yang harus dikerjakan oleh pantarlih. Istilahnya nanti tidak memenuhi syarat TMS, ubah atau baru ya Bapak Ibu, ada 3. TMS tidak memenuhi syarat, kemudian perlu ubah data, atau pemilih baru. Tidak memenuhi syarat artinya karena meninggal dan lain-lain ya Bapak Ibu. Baru karena belum terdata. Perubahan tadi ubah. Ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ini gambaran terkait apa yang harus dilakukan terhadap data yang Bapak Ibu bawa ya. Ini sudah saya posting di postingan saya juga sebelumnya ya Bapak Ibu. Bahkan di sana ada 12 item ya Bapak Ibu rekan-rekan. Selanjutnya yang ke-8 adalah mengisi dan menempel stiker per kakak di bagian depan rumah. Jadi setiap selesai mencoklit di setiap rumah ya, di setiap rumah, maka stiker atau coklit bisa ditempel. Tapi untuk stiker ini dihitung per kakak ya Bapak Ibu. Ternyata berarti jika ada satu rumah terdapat 2 kakak, logikanya di depan rumah tersebut ada 2 stiker ya Bapak Ibu. Jadi tidak menghitung rumah, tetapi yang dihitung adalah kartu keluarga. Tapi pastikan informasi ini Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu rekan-rekan mendapatkan BIMTEK ya, karena aturan setiap saat bisa berubah ya Bapak Ibu. Setiap pemilu, dari pemilu ke pemilu yang selanjutnya itu selalu ada perubahan-perubahan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah yang ke-9, melakukan koordinasi dan pelaporan kepada PPS setiap batas waktu yang ditentukan. Oke, tentu saja pantarlih harus berkoordinasi dengan PPS setiap saat ya. Bahkan pelaporan juga dibatasi waktunya, ada gelombang-gelombang untuk pelaporannya ya Bapak Ibu, bisa 3 harian atau 1 minggu sekali ya. Ini sudah ada ketentuannya, silakan diikuti terkait pelaporan hasil coklit. Dan nanti juga pasti akan digunakan untuk elektronik atau e-coklit menggunakan ponsel ya Bapak Ibu, silakan untuk mempersiapkan diri. Jadi juga baik elektronik menggunakan teknologi ya Bapak Ibu untuk coklitnya. Selanjutnya yang terakhir, membuat laporan kepada PPS sesuai format yang diberikan. Pelaporan jika juga dilakukan menggunakan aplikasi e-coklit, ini sudah saya sampaikan. Untuk coklit juga nanti akan menggunakan elektronik coklit ya, yang bisa diinstal di handphone. Nah, ini digunakan oleh pantarlih. Nah, untuk tata caranya nanti insya Allah jika sudah waktunya akan kami share juga di channel ini ya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan dengan update video saya sebelumnya. Terima kasih. Kiranya ini untuk ini terkait tata kerja bagi rekan-rekan Bapak Ibu pantarlih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe.
Jangan lupa like, komen, dan bagikan ya Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.